Bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Tataran sepak bola sang kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Hai pecinta sepak bola, kembali lagi nih di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini kita bakal bincang-bincang lagi seputar sepak bola Indonesia, khususnya timnas kebanggaan kita nih. Udah banyak sekali nih berita-berita yang muncul di media, khususnya di konten sepak bola kita nih, terkait timnas Indonesia. Salah satunya adalah berita yang paling ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola semua, yakni kedatangan pelatih baru timnas Indonesia yang baru beberapa hari kemarin diumumkan oleh PSSI secara resmi di platform Instagram mereka. Di Timnas Indonesia juga dikabarkan siapa sih yang akan melatih Timnas Indonesia ke depannya nanti. Tentunya kita nggak bakal sendiri nih bincang-bincang mengenai sepak bola Indonesia. Sudah pasti ditemani dengan narasumber tetap kita yang sudah duduk manis di sebelah saya, yakni ada Bung Yoel. Hari ini apa kabarnya Bung? Sudah lama sekali kita nggak jumpa ya Bung ya? Iya, karena lama kali pelatih diumumkan gitu. Apa kabarnya Bung hari ini? Baik, kabar sehat Baik, ya, alhamdulillah. sudah tetap semangat mendukung timnas Indonesia? Iya, masih timnas. Oke. Jadi untuk mengawali dulu nih Bung, apa sih Bung yang Bung lihat dari John Hartman ini? Ya, pertama kan kalau kita lihat ini kan pelatih yang sebenarnya di luar radar, ya di luar Perkiraan ya, Bung? perkiraan netizen. Benar. Dulu orang memperkirakan Giovanni Pamungkas, ada yang memperkirakan Luis Milla kembali gitu. Ada juga yang memperkirakan bahkan nama seperti nama-nama besar ya muncul, Erik ten Hag dari MU misalnya kan. Ini di luar perkiraan orang John Hartman ini Hartman masuk ini. dalam radar PSSI. Tapi kemudian PSSI datang ke luar ke Eropa mewawancarai dan mengerucut dua nama. Ya, kan dua nama ini, nama dia satu lagi kita nggak tahu. Tapi kemudian diputuskanlah John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia sekaligus juga U23. U23. Jadi dua sekaligus Dua tanggung jawab. di-hire oleh PSSI untuk menanggung jawab timnas Iya, Indonesia. dengan ya, gajinya Bung, ya? 600 juta lebih per bulan. Dengan gaji 600 600 juta. Itu termasuk mahal atau Murah. Ya, untuk ukuran pelatih dibanding dengan Patrick Kluivert kemarin mahal-mahal dibayar, hasilnya seperti itu. Aduh, ya Masih sudahlah. membekas di kegagalan Indonesia Iya, itu. benar. Ya. Jadi kedatangan Hartman ini Bung ke timnas Indonesia, apa sih yang diharapkan oleh pecinta sepak bola? Ya tentu kan semua pecinta sepak bola kan ekspektasinya Benar, pasti tinggi. benar. Dulu ketika Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, orang berharap Indonesia Bisa lolos lolos. Piala Dunia, tapi hasilnya nihil. Nah sekarang kan harapan tuh akan muncul lagi meskipun tidak dalam waktu dekat, karena Piala Dunia 2026 kita masih perlu waktu 4 tahun lagi untuk masuk ke Piala Dunia berikutnya. Tetapi kan ada event-event terdekat, ada FIFA Matchday, ada yang Piala AFF yang benar. kita belum pernah Dan juara sama satu sekali. lagi Bung, ada nanti di event Maret ya. Oh, itu. Indonesia jadi tuan rumah. Tuan rumah akan Benar. melawan tim-tim yang kastanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, ini ujian John Hartman pertama lah. Jadi menurut Bung kedatangan John Hartman ini adalah sebagai awal kebangkitan atau sekedar pergantian pelatih saja nih Bung? Iya, semua orang pasti apalagi PSSI ya pasti mengatakan ini awal kebangkitan. Benar. Ya, bangkitlah Indonesia gitu kan. Oh, sepertinya Indonesia dulu terkubur, kemudian bangkit lagi. Bangkit lagi. Tapi Terkubur apakah lagi. akan terkubur lagi? Nah, itu yang masih kita tunggu. Mudah-mudahan Kita tunggu ya, tidak. Bung, ya. Tapi kan semua harapan-harapan baru itu kan muncul. Ya, semua diuji dari hasil pertandingan. Oke. Kalau misalnya John Hartman bisa membawa Indonesia untuk juara di tingkat Asia Tenggara pertama sekali, mungkin itu hal yang positif. Benar. Ya, atau misalnya dalam FIFA Matchday nanti bisa mengimbangi tim-tim hebat, itu juga hal yang positif. Oke. Heeh. Berarti Bung berharap ini bisa jadi babak kembali kebangkitan ya Bung ya, walaupun setelahnya terkubur kembali. Iya, kan banyak kemarin Karena orang Bung ada salah satu pendapat yang mengatakan dari pengamat bola juga nih, yang mengatakan kalau sebenarnya pergantian pelatih di Indonesia itu sudah cukup sering. Jadi sebenarnya yang salah itu di organisasinya, benar nggak nih Bung? Wah, saya pikir organisasi nggak bisa disalahkan, orangnya mungkin ya. Orangnya. Iya, Ya, orang. jadi mereka yang punya ya tanda kutip kepentingan politik harus disingkirkan terlebih dahulu. Iya, itu artinya memang bolak-balik terjadi pergantian pelatih Pelatih. timnas. Tapi hasilnya kan ada perubahan. Benar. Jadi
yang agak mengecewakan dulu memang Mhm. ketika Sintayong di tengah jalan diberhentikan. Berhentikan. Nah, jadi ini Lagi banyak mengecewakan Iya, fans lagi Indonesia, performanya lagi lagi bagus-bagusnya. bagus-bagusnya begitu ya, Ya, Bung. dan digantikan yang justru prestasinya anjlok ke bawah Dengan tim kepelatihan terbaik katanya. katanya. Iya. Katanya. Oke, Bung, selanjutnya. Dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya, apa keutamaan dari John Herdman sehingga dipilihlah dia oleh PSSI? Yang pertama mungkin John Herdman ini kan pelatih Kanada yang sukses mengantarkan Kanada ke Piala Dunia Piala 2022 di Qatar. Setelah juga penantian panjang. ya, Bung, Panjang, kemudian juga Piala Dunia Putri Benar. dengan tim Kanada yang sama. Dan Kanada ini dengan Indonesia ini kan jumlah penduduknya nggak jauh-jauh beda. benar. Sama gitu, hampir-hampir sama gitu kan. Jadi mungkin kita lihat ini gaya mainnya John Herdman ini apakah sesuai dengan pemain-pemain Indonesia yang banyak naturalisasi dari Eropa, Naturalisasi. pemain-pemain apa yang main di Eropa, mungkin itu gitu. Dan dia juga kan berpengalaman sebagai pelatih, Benar. beda dengan Patrick Kluivert yang barangkali pengalaman Pengalaman pelatihannya pelatihnya hanya minim ya. minim Bung, ya. gitu. Oke, tadi sesuai dengan statement yang Bung Sada sampaikan, sebenarnya cocok nggak yang Bung lihat pengalaman Herdman selama melatih di Kanada dengan melatih di Indonesia? Ya kalau persoalan sama atau tidak kan saya pikir kan skuad kita ini kan udah luar biasa. Iya. Skuad timnas hari ini gitu. Dengan skuad seperti itu tidak bisa menghasilkan prestasi yang hebat itu agak mengecewakan. Benar. Ya tapi tetap dan nanti terlihat di hasil pertandingan terdekat lah yang dilakoni oleh John Herdman. Berarti tantangan yang cukup berat bagi Herdman. Iya, karena netizen kita ini seram-seram. Seram-seram Iya. ketikannya. Ya kan, Jadi kalau nggak sesuai ekspektasi, langsung. langsung lah. Ya bayangkan ketika dia kemudian ditunjuk sebagai pelatih, Benar. langsung naik followers IG-nya. Followers IG. Iya, baru Benar, foto cuma satu diunggah. Beda dengan saya, banyak diunggah tapi pengikut malah sedikit. Aduh, gitu. jangan curhat gitu dong. Iya, TikTok Bung berapa sih? nggak usah lah secret ya. Kalah ya Bung ya. Oke Bung, kita kan tahu nih John Herdman pelatih asal Inggris dan Ya, kini squad yang diisi oleh Garuda ini adalah pemain-pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa juga. Iya. Apakah karakter dari John Herdman sendiri ada kecocokan atau justru malah tidak cocok nih dengan si pemain-pemain naturalisasi atau pemain lokal kita? Kayak kita tahu ya berita-berita simpang siur mengenai berita STY yang kurang cocok nih dengan salah satu pemain. Nah, apakah kejadian-kejadian seperti ini akan terulang kembali di John Herdman? Ya, kita belum bisa memastikan itu, tapi saya yakin kan secara komunikasi kan lancar karena bahasa Inggris ya. Benar. Bisa bahasa Inggris? Oke. Sikit-sikit lah. Oke, I know. I know. Kemudian yang kedua, John Herdman ini kan berpengalaman sebagai pelatih. Ya, walaupun dia mungkin kita lihat data-data dia sebagai pemain mungkin tidak terespons. Beda dengan Patrick Kluivert. Benar. Ya, Patrick Kluivert itu dulu pemain Barcelona. Pemain Dulu katanya. Ya, sukses sebagai pemain di Barcelona, tapi tidak sukses sebagai pelatih. Nah, apakah cocok dengan pemain-pemain Indonesia yang banyak dinaturalisasi? Benar. Secara komunikasi iya. Nah, tapi barangkali yang kita lihat John Herdman ini kan strateginya yang sangat familiar tuh 4-4-3 ya kan, dan 3-4-3 gitu ya. Benar. Jadi 4-4-2. 4-4-3 berarti kipernya main dong. 4-4-2 ya kan, dan 3-4-3. Jadi dia sangat yakin dengan pemain di lapangan tengah, pemain di tengah gitu. Dan di satu saat dia bisa bertahan, lihat mainnya yang dihadapi siapa gitu. Jadi kalau saya lihat cocok saja sih dengan gaya. Saja ya, Bung, ya? Belum bisa kita lihat sih. Karena baru saja diumumkan. Baru saja diumumkan. Ini kita sudah dapat pelatih aja, rasanya alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya gitu ya. Ada lagi yang melatih Indonesia. Iya. Ada yang mau ya. Ada yang mau, itu dia yang paling penting. Kok mau ya gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah udah nggak melatih kita hina-hina lagi. Iya. Itu terkecuali Patrick Kluivert. Mak terus dihina, jangan. Jangan ya, Bung. Iya. Oke, Bung, ini kan kita sudah lolos ya ke Piala Asia 2027. Nah, kita sudah tahu nih timnas Indonesia ini pasti bakal bertanding menghadapi ya pemain-pemain yang seperti Korea kembali kita hadapi, Jepang. Gitu. Dan apakah dengan kontrak 2 tahun ini bisa
diatasi oleh Herdman untuk mengatasi pemain-pemain di atas kita tuh? Yang dalam waktu dekat sebenarnya untuk menguji ya, Ya, menguji. kualitas pelatih ini kan harus ada uji coba. Benar. Menguji coba dengan negara manapun, Mhm. bahkan dengan dengan klub lokal tuh boleh. Oke, Iya. klub lokal. Siapa contohnya, Bung? Misalnya lawan Borneo FC Borneo sebagai FC. peringkat pertama Liga Indonesia, atau lawan Persib Bandung. Persib ya. Iya. Kalau lawan PSMS boleh juga sih. Aduh. Nadanya agak sedikit rendah ya. Misalnya gitu. Boleh juga gitu. Iya. Nah, jadi bisa dilihat sebelum menuju Piala Asia. Sebelum Tapi kan sebelum Piala Asia bergulir, itu kan ada pertandingan-pertandingan penting. pertandingan Tadi yang kita penting. jelaskan. Itu sekalian kita uji coba ya. Iya, ya. jadi cuman kita berharap kalau nanti Mhm. gagal di Piala AFF, Benar. di FIFA Matchday misalnya hasilnya nggak maksimal, terus kemudian apakah diganti lagi dengan yang lain? Waduh. Iya, Bolak-balik ganti pelatih, kapan dong prestasi Indonesia? benar. Ingat Proses terus ya, Bu. proses terus gitu. Kita sepertinya instan sekali dengan pelatih. Iya. Begitu gagal langsung, ya kan, langsung ganti-ganti gitu. Gak sabar. Iya, kita harus belajar juga nih, Bung, dari pelatih yang ada di konten sepak bola kita ya, Bung. Iya, betul. Nah, itu kita harus belajar dari situ tuh. Mhm. Belas-belasan tahun ya, Belasan Bung. tahun. Belasan tahun dia melatih, Yang akhirnya yang lolos meloloskan pertama Piala- kali Piala Dunia. Oke. Oke, Bung. Pertanyaan selanjutnya nih. Dengan konsistensi pemain sekarang ini, Mhm. apakah bakal ada perubahan dari John Herdman saat menangani timnas Indonesia Mhm. nantinya? Maksudnya perubahannya? Perubahan apakah perubahan ada taktik pasti. bukan Bung, maksudnya perubahan pemain. Maksudnya Oh. apakah ada yang di tanda kutip tidak Betul. dipakai lagi Ya, atau dia ada kan yang di-hire lagi? Begitu datang ke Indonesia kan Mhm. tidak duduk-duduk manis dia. Iya, benar. Dia kan Pasti makan langsung menyaksikan menganalisis ya, Bung. laga-laga penting terutama di Liga Indonesia. Partai big match misalnya. Nanti kan ada Persib Bandung lawan Persija. Iya. Dia akan melihat bagaimana Rizky Ridho main, Iya. ya kan di Persija, Mhm, dengan bagaimana kemudian Beckham Putra di Persib Bandung, benar. Mark Klok di Persib Bandung gitu kan, atau Tom Haye. Persib Berapa pemain-pemain yang sudah direkrut oleh Persib Bandung. Kita kan lihat ini. Kalau dia lihat bagus pasti dia akan pertahankan squad yang lama. Benar. Tapi kalau misalnya dia lihat Ada ini potensi nggak bisa lebih dipanggil, ya udah bisa aja. Itu haknya pelatih. Oke. Sepanjang tidak diintervensi oleh siapapun. Siapapun. Oke. Dan berarti Bung melihat bisa jadi potensi-potensi itu keluar dari John Herdman ya, Bung ya. Ya, Karena dia kan melatih juga nih di U23. Bisa apakah kemungkinan pemain-pemain U23 dipanggil ke senior? oh ya pasti. Pasti ya. Ya kan masih ada yang kayak Marcelino yang kemarin tidak main di Piala di Asia SEA Games. Mhm. Nah, ya kan. Iya, Ya benar-benar. dia kan juga mengisi di timnas senior. Oke. Justin Hubner. Justin Hapner. Ya, kemudian Ivar Jenner? Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk. Ya, jadi ada beberapa pemain U23 yang mungkin dipanggil Oke. ke timnas senior. Timnas ya. Berarti ada kemungkinan pemain-pemain muda kita Iya. dipanggil ke senior ya, Ya, Bung ya. itu kan regenerasi ya. Regenerasi. Oke, Bung. Untuk pertanyaan penutup nih. Oh ya, Target paling realistis dalam 2 tahun selama kontrak yang telah tanda tangani oleh Mhm. John Herdman dengan PSSI, apa sih yang paling realistis aja lah yang kita harapkan? dia rebut aja Piala AFF itu. Rebut aja Piala AFF. Itu Yang belum singkat aja ya, pernah Bung. juara sama sekali. Oke. Sepanjang sejarah Piala AFF tingkat Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura, dari Malaysia yang pernah juara, nggak usah bicara Vietnam dan Thailand ya. Iya, Ya kan? karena selalu kalah ya, Bung. Iya. Jadi Indonesia lah satu-satunya negara yang belum pernah juara Piala AFF. Piala AFF. Walaupun katanya paling negara Asia Tenggara pertama yang berhasil menembus ronde ketiga ya, Bung. Iya. Tapi kita tetap perlu pengakuan dengan trofi Ya, AFF. supaya nanti netizen-netizen dari negara tetangga sebelah yang rewel itu, yang kemudian pemainnya diskor-skor itu oleh Iya, FIFA, diskor. jangan ribut. Jangan ribut, jangan bekotek ya, Bung. Kalau Apa nama orang- negaranya? Oh, kita skip aja. Ya, nanti kita bincang-bincang Ya, lagi mungkin ya, Bung. nanti orang akan komentar, oh tahu kami negaranya gitu. Yang ada harimau-harimaunya. Harimau yang ada nyanyinya itu juga ya, Bung. Iya, ada nyanyi Ada. juga. Oke, Bung, sekian podcast kita sore hari ini. Luar biasa sekali statement-statement yang diberikan oleh Bung Yoel. Nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya, Bung ya, soal Terutama timnas kalau misalnya Indonesia. sudah lihat pertandingan yang ditukangi John Herdman. John Herdman pastinya. Pasti Kalau kami akan misalnya- mengundang lagi kembali. Iya, kalau sukses ya wajah kita akan
senang. tampil lagi. Iya, tapi kalaupun gagal pun tetap senang juga. Tetap senang juga. Iya. Kenapa senang, Bung? Ya kenapa wajah tipu-tipu ya? Iya, karena di media semua tipu-tipu ya, Bung. Iya. Oke, sekian podcast dari channel sepak bola kita. Nih, para pecinta sepak bola semua bisa langsung saksikan konten-konten terbaru dan info-info terbaru dari sepak bola mancanegara, timnas Indonesia, bahkan yang liga-liga dari luar ya, Bung ya. Bisa pecinta sepak bola semua saksikan di channel sepak bola kita. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe channelnya sepak bola kita. Terima kasih pecinta sepak bola semua.